jika peserta ingin bertanya dapat melalui ikon Q&A. Dan webinar ini akan berlangsung dari pukul 13 atau 1 siang waktu Indonesia Barat sampai pukul 14.30 atau setengah 3 waktu Indonesia Barat. Sehingga kita akan bersama-sama memanfaatkan waktu ini dengan begitu efektif. Materi dan video webinar ini nantinya juga akan dibagikan link melalui email dari Bapak dan Ibu selesai webinar ini. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Dr. Widya Lesmanawati Habibi sebagai Direktur Eksekutif HIPPG berkenan untuk memberikan sambutan terkhusus kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Kepada Ibu Dr. Widya, kami silakan. Salam sehat Indonesia, bersatu melawan COVID-19. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber Ibu Dr. Dian Dipo dan Profesor Damayanti atas kesediaannya mengisi webinar HIPPG pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Maida Oktarina sebagai moderator dan Dr. Ratma Sentika juga sebagai pembahas. Perhatian HIPPG pada kegiatan prioritas penurunan stunting selama pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah mendapat dukungan berbagai pihak, baik para narasumber maupun pejabat pemegang kebijakan di pusat maupun di daerah. Begitu juga respon dari peserta Bapak Ibu semua, yang rata-rata adalah para pejabat dan pelaksana di lapangan yang sangat antusias menyampaikan hal-hal real yang harus dijalankan. Antar daerah terjadi beberapa benchmark yang baik sehingga informasi ini menambah semangat bagi teman-teman di daerah lain untuk menjaga masa depan anak-anak kita. Seminar online kali ini akan membahas gizi anak pada musim pandemi COVID-19 dari sisi kebijakan pemerintah dan penanganannya dari ahli kesehatan anak. Kami juga ingin menegaskan sekali lagi bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk masa depan anak-anak kita. Bukan hambatan bahwa pandemi COVID ini menimpa terhadap kita sekarang saat ini. Kita harus tetap bergerak maju. Selamatkan mereka dari stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam. Terima kasih Ibu Dr. Widya untuk berkenan memberikan sambutannya, dan tanpa berlama-lama lagi untuk webinar series yang keempat ini, selaku moderator akan dipimpin oleh Ibu Maida Oktarina MCN. Untuk itu kepada Ibu Maida kami silahkan. Terima kasih kepada Mbak Tako atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada peserta dan tentu saja kepada narasumber yang hadir pada saat ini. Begitu pula kepada Pak Rahmat Sentika dan Ibu serta teman-teman dari HIPP dan tentu saja penyelenggara. Pada saat ini memang kita tentu saja mengalami pandemi yang cukup membuat kita jadi harus mempunyai kegiatan di rumah dengan adanya WFF, dan tentu saja kita mengalami banyak kendala-kendala karena aktivitas kita yang terganggu, terutama sekarang ini memang ekonomi kita menjadi agak semrawut lah kurang lebihnya. Dan kita ketahui pada saat ini kita mempunyai rencana panjang RPJMN kita itu untuk stunting khususnya pada tahun 2024 harus turun 14%. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana? Apakah akan tercapai angka yang di 14%? Tentu saja untuk itu kami mohon kepada yang telah hadir pada siang hari ini, guru besar kita dari FKUI, Profesor Dr. Damayanti, mohon CV-nya ditayangkan. Profesor pertama
Ya, Profesor Dr. Damayanti adalah guru besar, tempat tanggal lahir 30 Januari di Padang, dan email beliau adalah ukk.npmidai@gmail.com. Pendidikan sejak tahun dari 1996 sampai 2000 adalah Fellowship Clinical Metabolic Disease, dan terakhir di 2001 adalah dokter spesialis konsultan nutrisi dan penyakit metabolik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Sedangkan riwayat pekerjaan dari 2001 sampai sekarang, beliau adalah dokter spesialis anak konsultan gizi dan penyakit metabolik ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Indonesia di RSPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan memang riwayat pekerjaan beliau cukup panjang. Yang terakhir ada di sini kita tidak sampaikan begitu banyak karena sampai saat ini beliau masih menjadi guru besar ya di Fakultas Kedokteran. Kepada Prof. Damayanti kami mohon karena untuk menyampaikan bahannya kepada Prof. Damayanti kami berikan waktu 20 menit, karena nanti akan juga dilakukan lagi oleh Ibu Dian Dipo, Direktur Gizi Masyarakat dari Kementerian Kesehatan. Dan beliau ini juga, Profesor Damayanti adalah selaku di organisasinya di Asian Congress for Inherited Metabolic Disease Care, kemudian juga di Asia Pacific Society of Human Genetics, dan Asia Pan-Pacific Society for Pediatric Gastroenterology, Hematology, and Nutrition. Dan memang beliau sangat aktif mengenai gizi anak, karena beliau juga adalah dokter spesialis anak konsulen. Untuk itu kami persilakan kepada Prof. Damayanti untuk menyampaikan waktu 20 menit. Silakan, Prof. tekuni lama, yaitu tentang stunting. Yang akan saya bicarakan hari ini adalah tentang bagaimana mencegah stunting ini di masa COVID-19. Ya. Kenapa alasannya? Karena pada masa pandemi ini kan ada kebijaksanaan untuk stay at home dan social distancing. Nah, jadi menyulitkan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Sehingga sedangkan stunting merupakan petanda seorang anak mengalami malnutrisi kronik, yang juga merupakan petanda bahwa sudah terjadi penurunan daya tahan tubuh. Oleh sebab ini, saya akan menyampaikan latar belakang ini, saya akan sharing pada Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita tahu bagaimana yang harus kita kerjakan buat anak-anak Indonesia ini. Jadi ini saya bagi pembahasan saya menjadi nutrisi dan daya tahan tubuh, malnutrisi adalah sindrom defisiensi imunitas, dan usulan strategi mencegah malnutrisi pada saat pandemi COVID-19. Yang mula, kita akan lihat dulu bahwa sistem kekebalan tubuh manusia ini itu terdiri dari beberapa lapis yang akan melindungi manusia dari berbagai parasit, ya, mikroorganisme, termasuk virus di dalamnya. Di sini manusianya ada di sini. Nah, kalau kita lihat overview-nya itu ada 3 lapis, ya. Satu adalah barrier di kulit, kemudian yang kedua adalah immunity yang ada di dalam, saya akan lihatkan yang lebih mudah, ya, barrier di kulit, di mukosa, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa sekarang disuruh cuci tangan, bolak-balik cuci tangan itu maksudnya adalah membantu supaya si patogen ini tidak bisa melewati kulit masuk ke dalam membran. Nanti kalau sudah di dalam membran kita disuruh minum yang banyak, itu tujuannya supaya selaput lendir ini tetap berproduksi. Ini salah satu juga untuk mengurangi
supaya si patogen nggak bisa masuk. Nah, kemudian nanti kita masuk juga ke dalam sel-sel tubuh, ada sel darah dan sebagainya, itu juga merupakan imunitas yang awal. Nah, setelah itu baru kita masuk ke imunitas yang sekarang tuh ributnya ada rapid yang pakai IgG, IgM, itu adalah sebenarnya imunitas yang dibangun oleh tubuh ya dalam bentuk cair, yang sedangkan yang lebih untuk sel untuk yang sel T-nya itu adalah kekebalan yang lebih lebih tahan lama ya. Nah, saya akan menggambarkan di sini sebagai contoh. Ini saya tidak mengambil yang punyanya COVID-19 karena masih belum jelas ya, tapi saya mengambil yang contohnya yang MERS, coronavirus yang lain, yang MERS, itu bagaimana kalau dia masuk ke tubuh, maka dia akan dikenali ya oleh sistem kekebalan kita. Nah, sistem kekebalan kita ini nanti yang akan mengclearance atau membersihkan si kuman-kuman tersebut. Nah, apa yang terjadi kalau sistem kekebalan ini tidak berjalan dengan benar karena jumlahnya tidak cukup dan sebagainya, maka tubuh kita tidak bisa membuat virus itu keluar dari tubuh kita sehingga dia bereplikasi dan akhirnya orang tersebut akan menjadi sakit ya. Jadi ini terkait dengan apa? Terkait ternyata imunitas yang rendah dan kerusakan dari mukosa itu ternyata itu dipengaruhi juga dengan asupan makanan yang cukup atau tidak. Ya, makanya Anda itu disuruh makan yang cukup dan sebagainya ya selama COVID ini ya. Kalau asupan makanan tidak cukup sehingga terjadi penurunan berat badan atau yang kita sebut sebagai weight faltering, itu berarti sudah diikuti dengan penurunan imunitas. Sehingga apa? Tadi yang terjadi, sehingga tubuh sendiri tidak bisa menolak si virus yang masuk. Akhirnya terjadilah penyakit, demam, nafsu makan kurang, penyerapan makanan nggak cukup. Ini akhirnya berputar-putar dan berakhir dengan malnutrisi. Ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah dari jurnal, itu ternyata malnutrisi itu mempengaruhi banyak sekali. Ada yang tidak terpengaruh, misalnya jumlah leukosit. Tetapi yang terpengaruh itu adalah seperti cairan lambung, aliran ludah ya itu juga terpengaruh, dan kekebalan yang IgA itu juga terpengaruh. Itu yang semuanya ini terpengaruh pada keadaan malnutrisi berat. Tapi kalau keadaan malnutrisi ringan itu juga terjadi di sini faktor kekebalan yang dibikin tubuh juga akan tidak mampu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, kita melihat kenapa kita harus memberikan makan. Memangnya ada zat gizi tertentu yang terkait sama respons imun. Ya, kalau kita lihat di sini ada protein, asam amino, kemudian ada vitamin, kemudian juga termasuk juga di sini ada mineral dan dia ada lipid. Ya, nah inilah yang membantu tubuh memberikan respons terhadap patogen yang masuk ke dalam badan kita, termasuk di dalamnya adalah virus ya. Nah, kalau diurai dari mikronutrien, untuk epithel barrier itu ternyata dia perlukan vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kemudian untuk imunitas selulernya dia perlu lebih banyak lagi ditambah mineral untuk pembentukan antibodi yang tadi imunoglobulin, IgG, IgA dan sebagainya itu juga memerlukan vitamin dan mineral. Selain tadi makronutrien yang penting yaitu protein, kemudian lemak dan glukosa. Nah, kalau kita lihat ya, makanan apa sih yang bisa mengandung itu semua? Ternyata kalau kita lihat ternyata satu butir telur saja, kalau kita lihat nutrition fact-nya, itu mengandung semua zat yang diperlukan untuk membentuk kekebalan tubuh kita. Kita tidak membahas yang lain-lain, tapi kita coba saja dengan telur, di mana asam amino esensialnya itu lengkap, dan kemudian juga mengandung semua vitamin, mineral, makronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Nah, sekarang kembali kita masuk lagi ke dalam ke dalam gambar ini. Ini adalah gambar pandemi influenza yang pernah terjadi. Ya, seperti kita juga sekarang mengalami COVID. Ya, ini Anda lihat di sini bahwa siapa sih sebenarnya yang paling menderita, ya, paling rentan terhadap infeksi.
Nah, kalau dikatakan bahwa yang usianya 65 tahun, itu mesti kerja di rumah saja, udah nggak boleh kemana-mana, stay at home. Ya. Nah, kemudian kita melihat lagi, ini kaitannya sama apa? Ini ternyata kaitannya, ini pada saat ini memang daya tahan tubuhnya mulai menurun. Makanya angka resiko untuk terinfeksinya menjadi tinggi. Nah, satu lagi itu adalah pada anak-anak batita. Kalau kita lihat di sini, angka mulai terjadi penurunan daya, angkanya mulai di sini tinggi sekali, ya. Nah, di sini fase 0 sampai segini adalah di mana daya tahan tubuhnya rendah, sehingga dia sangat mudah terkena infeksi, ya. Jadi itu ada dua periode. Dan kalau kita bicara dengan stunting, maka kita bicara yang di periode sini ini, ya, di periode di mana 1000 hari pertama, tapi kita mengambil yang 2 tahun terakhirnya, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sesuai juga ya dari penelitian sebelumnya bahwa nutrisi awal itu yang 1000 hari pertama, selain dia berpengaruh pada perkembangan otak, dia juga mempengaruhi pertumbuhan dari komposisi tubuh dan pertumbuhan yang mempengaruhi imunitas. Ya, selain satu lagi adalah metabolic programming. Jadi kita tahu di sini bahwa pengaruh dari nutrisi pada awal kehidupan itu juga mempengaruhi, selain dia akan mempengaruhi otak, juga mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Nah, saya ingin mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan di negara-negara berkembang. Ini adalah laporan dari Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Ternyata pada usia 3 bulan, mereka sudah mengalami penurunan berat badan, ya, atau kita sebut sebagai weight loss, dan weight faltering. Jadi berat badannya naik, tapi naiknya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, pada saat terjadi weight faltering dan weight loss, dia akan sudah memberikan dampak pada imunitas dan dampak pada perkembangan otak. Pada dampak perkembangan otak nanti kita akan jelaskan, itu akan berakhir dengan penurunan kognitif, sedangkan pada dampak imunitas, dia akan menurunkan imunitas tubuh, sehingga terjadi infeksi berulang, angka kesakitan dan kematian meningkat, dan angka malnutrisi juga meningkat. Kita mulai dulu dari dampak asupan nutrisi yang tidak adekuat terhadap imunitas. Kita melihat dari ini, bagan ini, kita melihat di sini. Kalau seorang anak tidak mendapatkan makanan yang cukup, maka nomor 1, daya tahan tubuhnya akan menurun. Kemudian dia akan mudah terkena infeksi. Jadi infeksi berulang. Infeksi berulang akan mengganggu saluran cernanya, terjadi malabsorpsi, dan berakhir dengan malnutrisi. Selain itu juga akan menjadi inflamasi kronik yang akan menurunkan hormon pertumbuhan. Anaknya juga akan berhenti dengan keadaan gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Ya. Kemudian juga selain itu juga kaitannya dengan kognisi yang buruk dan metabolic syndrome di kemudian hari. Nah, ini adalah cara yang paling mudah untuk membawa Anda melihat bahwa setiap 10% penurunan berat badan, ya, bukan lemak ya, itu dia sudah akan terjadi gangguan imunitas dan akan meningkatkan resiko infeksi. Pada saat itu kita akan mendiagnosis anak sebagai malnutrisi ringan, ya. Asosiasi kematian 10%. Kalau dia turun 20%, maka masuknya sudah gizi kurang yang moderate. Untuk penyembuhan akan lama, ya, infeksi meningkat dan resiko kematian 30%. Kalau sampai gizi buruk, maka untuk duduk aja nggak kuat, ya, mudah terjadi pneumonia, tidak ada penyembuhan, dan angka kematian 50%. Kalau sampai 40% turunnya, biasanya angka kematian 100%. Ya. Jadi balik lagi saya ingatkan bahwa asupan yang tidak cukup menyebabkan kehilangan berat badan, growth faltering, imunitas menurun, penyakit bertambah, makin nggak mau makan, akhirnya ini menjadi lingkaran setan yang tidak ada henti-hentinya berakhir dengan malnutrisi. Nah, kita ingin lihat lagi dari tabel ini mengatakan infeksi, begitu tubuh kita terinfeksi, maka tubuh ini, ya, nutrien tubuh akan bereaksi membentuk kekebalan. Ya, kekebalannya itu ada yang reaksi cepat dan ada yang reaksi lambat. Reaksi lambat ini adalah tadi yang kita kenal sebagai antibodi dan kekebalan seluler. Ya, nah,
Ini diproduksi dari apa? Dari glukosa, dari asam amino, ya, juga dari vitamin dan mineral. Nah, hal ini sebenarnya sudah diketahui lama, ya, bahwa kematian anak itu terkait dengan malnutrisi. Anda bisa lihat di sini bahwa angka kematian neonatal dari berbagai penyakit dan post neonatal itu 45% secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh malnutrisi. Sebagai detailnya, Anda lihat ini, kalau pada pneumonia penyebab kematian 17%, 44%-nya adalah gizinya kurang atau gizi buruk. Demikian juga diare, itu malah lebih tinggi, 73%-nya. Jadi di sini sudah jelas bahwa gizi yang kurang, asupan yang kurang itu terkait dengan kekebalan tubuh. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dampaknya pada kemampuan kognitif. Jadi kita tahu pada 2 tahun pertama otak berkembang 80%. Ya. Pada saat itu apa yang terjadi? Anak akan bisa melihat, bicara, emosinya juga berkembang, kemampuan matematika, kemampuan attachment-nya, motorik, dan language-nya itu berkembang. Ya, yang belum berkembang itu adalah yang peer social skill. Sehingga kalau kita lihat seharusnya anak itu baru boleh sekolah atau diperkenalkan dengan teman-temannya setelah usia 3 tahun. Nah, kenapa makanan penting? Karena pada 10 kilo pertama kehidupan, ya, itu 50-60% dari energi yang dimakan oleh kita, oleh anak-anak ini, dia akan dipakai untuk pertumbuhan otak. Maksudnya apa? Pertumbuhan otak ini adalah membentuk sinaps. Jadi waktu bayi di dalam perut ibunya itu sudah terbentuk sel-sel saraf, tapi belum nyambung satu sama lain. Nah, begitu ada stimulasi, maka sel saraf ini akan menyambung satu sama lain. Semakin banyak sambungannya, maka semakin pintar anaknya. Karena dia akan bisa membuat plan A sampai plan Z, ya. Nah, ini yang untuk menjadi pintar itu dia menyambung sel-sel saraf itu namanya sinaps. Sinaps ini semakin ramai, ya. Dan untuk membangun sel sinaps itu tentu diperlukan bahan makanan. Yang paling utama adalah DHA, polin, dan uridin. Ya. Nah, kalau bahan makanan tersebut tidak cukup, maka sel-sel tadi, sinaps tadi akan pendek-pendek dan gemuk-gemuk. Sedangkan kalau cukup dia akan panjang-panjang, langsing, dan lancar jalannya. Nah, hal ini sudah diteliti juga. Kalau sinapsnya ini pendek-pendek, maka kaitannya adalah dengan IQ yang rendah. Sedangkan kalau dia panjang-panjang, tadi hubungannya dengan IQ yang tinggi. Nah, ini tentu saja untuk mendapatkan IQ yang tinggi, mesti kita cukup bahan ya. Yang maksud cukup bahan di sini maksudnya nutrisinya. Ya. Penelitian dari Emon menjelaskan kalau seorang anak yang mengalami penurunan berat badan pada 8 minggu pertama hidupnya itu dievaluasi meskipun belum sampai ke underweight, tetapi ternyata pada 8 tahun IQ-nya sudah turun 3 poin. Dan kalau ini diteruskan terus, maka akan terjadi gangguan keseimbangan hormonal yang menurunkan linear growth-nya dan akhirnya dia menjadi stunting. Jadi stunting itu dimulai dari asupan nutrisi yang tidak adekuat, ya. Nah, selain dia membuat stunting, dia juga akan mengganggu pembakaran lemak, ya. Jadi pembakaran lemak menurun. Nah, kita melihat anaknya gizinya mulai turun, tentu kita ingin memperbaiki. Sudah kita hitung dengan asupan yang seharusnya cukup, ternyata kelebihan. Nah, kenapa? Karena lemaknya itu tidak bisa dibakar dengan sempurna. Jadilah obesitas dan nanti akhirnya dia akan mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Nah, kalau seorang anak stunting, dia akan mengalami sindrom. Sindromnya itu terdiri dari defek dari kognitif, juga depres dari immune function, dan impaired fat oxidation, yang nanti inilah yang terakhir menjadi penyakit-penyakit yang bukan infeksi, ya, penyakit-penyakit non-degeneratif, ya, seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan sebagainya. Jadi artinya kalau seorang anak sudah mengalami malnutrisi di awal kehidupannya, maka sifatnya adalah irreversible. Jadi apa yang kita mesti kerjakan? Jadi sebaiknya mencegah daripada ngobatin. Jangan sampai anaknya itu mengalami gizi kurang karena dia irreversible, terbalik ya.
Nah, strategi pencegahannya apa? Tentu kita berikan makan yang baik pada bayi dan batita. Kemudian pantau berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya secara teratur, ya, di posyandu, ya, deteksi dini risiko malnutrisi dan tata laksana segera dengan sistem rujukan yang berjenjang. Ini adalah strategi yang dikerjakan, ya. Nah, untuk makan kita sudah menggunakan rekomendasi WHO dengan pemberian ASI dan MPASI, ya. ASI sedini mungkin. Kenapa ASI? Karena ASI ini sangat-sangat jauh bedanya daripada formula. Karena dia mempunyai bioaktif compound di sini, ini adalah termasuk dari zat-zat kekebalan, ya. Nah, kalau kita lihat bioaktif compound-nya ini, ya, bioaktif peptide ini dia akan membantu pematangan sistem gastrointestinal bayi, ya, dan juga akan membantu percepatan metabolisme dan pertumbuhan dari bayi. Untuk kekebalan, ini kita lihat di sini ada di kolostrum. Kolostrum itu ada di sampai 4 hari pertama kehidupan. Di sini semua faktor-faktor kekebalan terada di situ. Oleh sebab itu makanya penting sekali seorang bayi, apalagi dengan zaman seperti ini, dia mendapatkan ASI ibunya, ya. Selain itu faktor nutrisi dan faktor pertumbuhan. Nah, untuk memastikan bahwa seorang anak mendapatkan ASI yang cukup, maka dianjurkan untuk memberikan inisiasi menyusu dini. Karena berdasarkan penelitian, si orang anak yang mendapat inisiasi menyusu dini kurang dari 2 jam pertama kehidupannya, dia akan mempunyai prevalensi, akan mempunyai persentase ASI eksklusif 4 bulan lebih tinggi daripada yang diberikan setelah 2 jam. Ya. Nah, bagaimana kalau anak itu mengalami weight faltering pada saat pemberian ASI? Kita lihat tadi data dari seluruh dunia, ternyata di 3-4 bulan sudah mulai turun. Maka yang kita kerjakan pada saat itu harusnya memberi nasihat kepada ibunya cara manajemen laktasi yang benar. Kemudian sebagai petugas kesehatan, kita akan mengevaluasinya lagi setelah 2-4 minggu, melihat kenaikan berat badannya. Kalau kenaikan berat badannya sudah adekuat, maka boleh lanjutkan ASI eksklusif. Tetapi kalau dia ternyata kenaikan berat badannya tidak adekuat, meskipun sudah diperbaiki cara manajemen laktasinya, maka harus dipikirkan ASI diteruskan, tetapi tidak sendiri lagi. Kalau di bawah 4 bulan, kita berikan ASI donor yang aman, penambahannya, atau kalau tidak ada, kita bisa berikan susu formula yang sesuai dengan kodeks, ya, sudah ada aturannya di BPOM. Kalau lebih dari 4 bulan, maka kita sudah boleh menilai apakah dia sudah mampu menerima MPASI. Rekomendasi ini telah kita berikan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2014 kepada Kementerian Kesehatan sebagai sumbangsi kami berdasarkan penelitian, ya. Nah, sekarang kalau kita memberikan MPASI itu sebenarnya kuncinya adalah pada saat ASI tidak cukup lagi untuk mempertahankan pertumbuhan. Tadi kita lihat ya, bahwa kalau asupan yang tidak adekuat tadi akan mempengaruhi kecerdasan, juga akan mempengaruhi imunitas tubuh. Sehingga dia harus dipenuhi. Kalau memang tidak cukup, maka harus penuhi. Kenapa? Karena setiap anak itu unik, ya. Nah, apa yang diberikan bisa bentuknya makanan cair, tadi kalau sebelum 4 bulan, tapi bisa berikannya adalah makanan padat. Makanan padat, kalau kita sudah berikan, itu kita lihat di data di sini, penelitian dari Dr. Dwi, bahwa pada 6 bulan, ASI sudah tidak cukup lagi, bukan hanya energinya, tetapi juga proteinnya, vitamin A, terutama zat besi dan seng. Nah, kedua zat ini terutama yang utama dipakai dalam kekebalan, ya. Nah, oleh sebab itu, ya saya nggak akan bisa selesaikan dalam 3 menit, ya. Kemudian kita akan melihat di sini bahwa ASI itu harus diberikan dengan apa? Makanan yang diberikan pada bayi ternyata harusnya komposisinya sesuai dengan ASI. Karena kita lihat bahwa lemaknya itu 60% itu adalah bagian dari otak, ya. Dan makanan ini harus lengkap, karbohidrat, lemak, protein harus lengkap, karena inilah yang nanti 98% jadi energi dan 2%-nya menjadi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu baik pertumbuhan otak, baik pertumbuhan sistem imun kita, ya.
Kenapa sayur kita tidak banyak berikan pada anak? Karena dia mempunyai antinutrien yang akan mengurangi absorpsi dari mineral. Contohnya adalah seng dan zat besi. Tetapi karena anak setelah 2 tahun dia harus juga mengkonsumsi sayur, buah dan sayur, maka kita harus mengenalkannya saja di awal. Jadi kalau kita lihat komposisinya karbohidrat, protein hewani, sumber lemak, itu adalah sesuai dengan komposisi ASI, buah dan sayur diperkenalkan. Nah, strategi untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi dan batita bagaimana? Tentu kita tadi sudah saya tadi sudah menjelaskan, cegah malnutrisi dimulai dari posyandu dengan memberi ASI dan MPASI yang benar dan mendeteksi dini tata laksana segera penyebab malnutrisi. Terus tata laksana malnutrisinya bagaimana? Harus dikerjakan oleh dokter puskesmas. Kalau tidak dapat, maka dilanjutkan ke dokter anak di rumah sakit umum daerah. Ya. Nah, sekarang masalahnya pemantauan berat badan, panjang badan, lingkar kepala yang dilakukan di puskesmas ini, di posyandu ini, terkendala karena adanya kebijakan stay at home dan social distancing di pandemi COVID. Ini juga penting harus dikerjakan. Nah, oleh sebab itu saya membuat usulan untuk tetap kita menjaga supaya anak-anak kita tidak mengalami malnutrisi selama COVID ini, maka setiap bayi dan batita yang sakit itu harus dirujuk ke puskesmas. Pada saat dirujuk puskesmas bukan hanya ditangani penyakitnya, tetapi juga diukur berat badan dan panjang badannya, kemudian dinilai. Kalau dia stunting, maka dia harus dirujuk ke RSUD untuk diagnosis dan tata laksana stuntingnya, karena ini waktunya pendek dan harus dikerjakan oleh seorang yang kompeten untuk melakukannya. Kemudian untuk failure to thrive atau weight faltering, gizi kurang dan gizi buruk, itu jika bisa dilakukan di puskesmas, maka dilakukan di puskesmas dipimpin oleh dokter puskesmas. Jika dalam waktu seminggu 2 minggu tidak adekuat, maka harus dirujuk ke RSUD. Ini adalah yang saya coba usulkan kepada pemerintah. Jadi take home message-nya, penurunan berat badan merupakan tanda awal terjadinya penurunan imunitas tubuh dan penurunan kognitif pada bayi dan batita. Jika berlanjut menjadi gizi buruk dan gizi kurang atau stunting, akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian dan kualitas hidup yang buruk di kemudian hari. Pencegahan malnutrisi pada bayi dan batita tetap harus dilakukan di masa pandemi COVID dengan strategi khusus. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Prof. Damayanti yang telah menyampaikan begitu jelas apa saja yang perlu kita perhatikan dalam rangka persiapan untuk mencegah stunting pada saat pandemi ini. Tentu kita terus memperhatikan bagaimana untuk meningkatkan konsumsinya atau intake makanannya sehingga dapat meningkatkan imunitas. Karena kalau apabila imunitas kita anak tersebut makin kurang, maka akan menjadi adanya gizi kurang dan lain-lain permasalahan penyakit pada anak. Kita sambut juga teman-teman ini peserta yang saya lihat ada dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, kemudian ada dari Kabupaten Kubu Raya, ini Kubu Raya kalau tidak salah di Sumatera, kemudian dari Riau, dari Tangerang, dari Ponorogo, dan dari Bali, Belitung, jadi hampir seluruh Indonesia ini dari barat sampai timur. Kepada para peserta sambil kita menunggu, barangkali Ibu Dian, Direktur Gizi belum hadir, kita bisa melakukan lagi tanya jawab apabila diperlukan. Memang dari beberapa Q&A ada satu. Siap, Bu Meda. Ya, saya sudah siap. Oh, maaf Ibu Dian cantik. Ibu Dian Dipo, Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat dari Kementerian Kesehatan sudah siap, tapi fotonya, gambarnya belum kelihatan ini Bu Dian. Iya. Oh, sudah, ya. Halo Bu Dian. Sehat-sehat ya Bu Dian ya.
Baiklah, kalau saya kenal ini Bu Dian ini kelahiran Malang tahunnya ya. Ibu Dian, Dr. Dian Dipo adalah Direktur Gizi Masyarakat dari Kementerian Kesehatan. Ya, mohon ya. Riwayat pendidikannya 2016 adalah doktor Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian tahun 1999 sarjana kesehatan rakyat juga dari Universitas Indonesia. Jadi ini satu alumni dengan Profesor Damayanti. Riwayat pekerjaan sekarang adalah Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan dan pada tahun 89 adalah Kepala Subseksi Perbaikan Gizi Masyarakat. Demikian ini adalah kurikulum vitae dari Bu Dian yang tentu saja kita ingin mendengarkan bagaimana kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya memang ini dari pemerintah, mengenai masalah gizi pada saat pandemi ini. Karena kita ketahui bahwa beberapa puskesmas itu sudah banyak yang ditutup karena tenaga kesehatan kita banyak yang terkena. Ini karena juga ada kesalahan dari bahwa masyarakat itu tidak patuh atau dia diam-diam. Kalau tahu-taunya adalah OTG, sehingga yang terkena adalah tenaga kesehatan di puskesmas. Kemudian kita juga ketahui karena adanya social distancing, tentu saja posyandu tidak berjalan. Nah, apakah kebijakan yang akan atau menjadi penetapan dari pemerintah untuk hal ini? Bagaimana tadi bahwa tetap saja balita kita harus dipantau pertumbuhannya. Kemudian harus ada promosi, harus ada pendidikannya. Kemudian bagaimana cara merujuknya mungkin akan disampaikan tentu saja oleh Ibu Dian. Waktunya kami berikan 15 menit, mudah-mudahan cukup buat Bu Dian untuk menyampaikan sehingga teman-teman yang partisipan di dalam pertemuan webinar ini dapat menerapkannya. Karena Bu Dian saya sampaikan juga ada beberapa kabupaten, kemarin itu kita mengundang Kepala Dinas Kabupaten Garut, mereka mempunyai best practice yang mungkin bisa juga dipakai ada teman-teman di kabupaten lain. Juga ada beberapa di Tangerang juga sudah mempunyai bagaimana untuk memantau atau untuk memperbaiki lah masalah gizi dan tentu saja menurunkan angka stunting kita yang saya ingatkan kembali nih Bu Dian 14%. Tercapai nggak ya 2024? Tetapi mudah-mudahan pasti berhasil. Silakan Bu Dian, waktunya kami sediakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof. Damayanti, Dr. Sentika, Dr. Ahmad Sentika? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Mbak Meda? Ya, oke. Baik, saya akan menyampaikan mengenai kebijakan pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19 ini. Kami sebenarnya Direktorat Gizi telah menerbitkan buku Pedoman Pelayanan Gizi pada masa tanggap darurat COVID untuk tenaga kesehatan. Yang buku ini bisa didapatkan melalui link nanti di bagian belakang, apa saja yang sudah kami siapkan untuk mengatasi atau menangani permasalahan gizi pada masa pandemi ini. Jadi seperti halnya next slide, seperti halnya sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa sejak tanggal 17 Maret 2020 ditetapkan sebagai status tanggap darurat. Dan pemerintah juga menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat serta pembatasan nasional berskala besar dalam percepatan penanganan COVID ini. Artinya dengan keadaan seperti ini,
pasti juga akan mempengaruhi akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan, sehingga kemungkinan besar juga mengakibatkan masalah gizi, risiko masalah gizi yang akut dan kronis yang meningkat, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan program gizi masyarakat. Dengan keadaan pembatasan nasional berskala besar ini, otomatis akan meminimalisir kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, terutama untuk yang tidak mendesak. Maka hanya diutamakan untuk yang mendesak dan gawat darurat saja yang pergi ke fasilitas kesehatan, sehingga kemudian dimodifikasilah pelayanan kesehatan ini dengan cara kunjungan rumah bagi sasaran berisiko, hanya bagi sasaran berisiko, yaitu pada balita gizi kurang, pada balita gizi buruk, pada ibu hamil kek, ibu hamil anemia, maupun remaja putri yang anemia. Berikutnya kegiatannya adalah melakukan konseling melalui media virtual, kemudian juga edukasi masyarakat melalui berbagai media komunikasi, dan yang berikut terakhir adalah membuat grup media sosial secara daring. Jadi memang ini adalah modifikasi pelayanan yang kita lakukan, kami lakukan, Kementerian Kesehatan lakukan selama masa pandemi ini. Prinsip-prinsip pencegahan penularan dalam pelayanan konseling dan edukasi merupakan hal yang menjadi pertimbangan kita. Jadi ketika kunjungan rumah hanya dilakukan untuk diprioritaskan pada kelompok sasaran yang berisiko. Yang sebelumnya pasti harus buat janji temu, baik melalui SMS atau melalui aplikasi chatting atau apapun yang bisa dilakukan, dan kemudian penerapannya pun kunjungan rumah ini tetap menerapkan prosedur pencegahan infeksi, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak fisik, melakukan konseling di ruangan terbuka atau di ruangan yang cukup ventilasinya, dan maksimal dilakukan 15 menit. Untuk itu maka memang perlu ada janji temu sebelumnya sehingga sudah diketahui permasalahannya seperti apa. Kemudian juga dilakukan konseling lanjutan, bisa kalau memang diperlukan dilakukan konseling lanjutan, dan juga ditindaklanjuti dengan intervensi, memantau pertumbuhan dan perkembangan dan serta kesehatan anak, dan melakukan konseling dan edukasi pada sasaran. Ini adalah contoh poster yang media flyer yang kami buat mengenai peningkatan daya tahan tubuh melalui konsumsi gizi seimbang. Jadi ini juga bisa di-download dari sambungan kami nanti dari QR code maupun dari Bitly. Terus kemudian juga ada poster yang berikutnya ini, ada 5 poster mengenai peningkatan daya tahan tubuh melalui makanan bergizi seimbang, dengan peningkatan makanan bergizi seimbang. Selanjutnya, pelayanan gizi spesifik saat ini yang kita lakukan adalah sesuai dengan sasaran, adalah kita mulai dari TPD ibu hamil, pemberian makanan tambahan bumil kek, menyusui secara eksklusif, pemberian makanan tambahan ASI, pemberian makanan tambahan dan ASI sampai 2 tahun, PMT balita, penanggulangan gizi buruk, pemantauan pertumbuhan, dan KB tambah darah pada remaja putri. Ini merupakan layanan gizi yang kita lakukan, yang pasti harus diperhatikan adalah logistiknya. Terus kemudian tetap dilakukan konseling dan edukasi, sehingga juga tetap kita membagi dua ke dalam bentuk kelompok dua, yang kelompok daerah yang menetapkan PSBB, transmisi lokal, juga daerah yang non PSBB dan non transmisi lokal. Jadi kita bagi dua. Lanjut. Berikutnya adalah pelayanan gizi pada ibu hamil. Pemberian tablet tambah darah tetap diberikan kepada ibu hamil dengan kunjungan fasilitas kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terjadwal, atau kunjungan rumah jika memang ibu itu adalah ibu yang berisiko. Kemudian ibu hamil ODP maupun PDP atau terkonfirmasi positif, pemberian tablet tambah darah ditunda dan dikonsultasikan ke dokter untuk konsumsi berikutnya. Untuk tablet tambah darah dapat diperoleh melalui bidan desa, tenaga gizi, maupun dapat diperoleh secara mandiri atau membeli sendiri. Pemberian
tablet tambah darah ini selalu mengingatkan bahwa komposisinya adalah komposisi yang seperti ini. Mengandung 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. Sehingga memang dibiasakan untuk kalau untuk membeli mandiri, paling tidak komposisinya harus seperti ini. Berikutnya adalah pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kek. Diprioritaskan pada makanan tambahan ini diprioritaskan pada ibu hamil kek. Tapi kalau memang ada stok bisa diberikan kepada semua ibu hamil. Kemudian pemberian makanan tambahan ini juga bisa diperoleh di bidan desa, tenaga gizi pada saat ANC yang terjadwal dan kunjungan rumah atau diambil oleh anggota keluarga. Makanan tambahan ini per 3 kepingnya mengandung 270 kalori. Jadi memang untuk kondisi saat ini yang jika memang kesulitan memperoleh makanan, bisa juga PMT ini, makanan tambahan ini diberikan kepada semua ibu hamil. Lanjut, ini adalah poster-poster ibu hamil ya bebas anemia yang memang kita buat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi kepada ibu jangan sampai anemia. Seperti ini, lanjut. Dan ini, lanjut. Dan ini. Jadi ada 6 poster tentang ibu hamil anemia. Selanjutnya adalah pelayanan gizi pada balita. Pelayanan gizi pada balita adalah memberikan promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak. Di sini juga ibu yang ODP, OTG maupun sedang menjalani isolasi mandiri di rumah aman menyusui bayinya. 2, prioritas konseling ibu yang memiliki masalah menyusui. Jadi untuk memberikan konseling kita memberikan prioritas kepada ibu yang mempunyai masalah menyusui dan pemberian MPASI. Tapi sebelumnya dilakukan janji temu dulu. Terus kemudian pemberian makanan tambahan pada balita dikhususkan pada balita gizi kurang. Namun jika tersedia stok bisa diberikan kepada semua balita. Selanjutnya adalah pemberian kapsul vitamin A. Kapsul vitamin A tetap diberikan kemarin di bulan Februari dan berikan berikutnya adalah di bulan Agustus. Sehingga yang perlu diingat adalah kesiapan logistik untuk pemberian di bulan Agustus. Jangan sampai terlupakan untuk tidak memberikan di bulan Agustus atau tidak tersedia logistiknya. Karena sebenarnya vitamin A ini juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin A biru untuk bayi mengandung 100.000 standar internasional dan vitamin A merah untuk balita mengandung 200.000 standar internasional. Berikutnya adalah pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan ini dilakukan secara mandiri di rumah atau bila memungkinkan, bila daerah tersebut tidak menetapkan sebagai daerah PSBB, bisa dilakukan di posyandu. Ada beberapa contoh daerah yang melakukan kegiatan posyandunya tetap berjalan, seperti Aceh dan beberapa tempat, Klaten kalau nggak salah, itu mereka menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penularan penyakit. Jadi misalnya di jadwal yang datang berapa orang dulu, kemudian juga berdiri atau mengantri dalam posisi yang aman, kemudian ditimbang juga dalam posisi yang aman. Jika dilakukan di rumah, otomatis misalnya tidak punya timbangan di rumah, waspadai aja tanda-tanda balita sakit atau kurang gizi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pemantauan pertumbuhan segera dilakukan setelah pandemi COVID ini berakhir, sehingga tetap menyiapkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan pemantauan pertumbuhan di posyandu. Identifikasi balita berisiko pada daerah yang menerapkan PSBB dilakukan dari hasil penimbangan pada bulan terakhir. Sebenarnya bulan timbang terjadi pada bulan Februari, sehingga kalau memang menginput datanya sudah benar, jumlah balita yang berisiko bisa teridentifikasi dengan segera. Sehingga inilah yang perlu ditindaklanjuti. Balita gizi buruk dengan komplikasi medis tetap dirujuk, sedangkan tanpa komplikasi medis dapat dilakukan dengan rawat jalan. Bayi usia kurang dari 6 bulan dan lebih atau sama dengan 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kg wajib rawat inap. Berikutnya adalah contoh poster menyusui pada masa COVID. Ini ada beberapa jenis poster, ada 4 jenis poster yang bisa di-download nanti. Terus kemudian juga ada media yang menjelaskan
bahwa posyandu ditunda jika memang pemerintah daerahnya menerapkan PSBB, tapi tetap dilakukan pemberian ASI, pemberian makanan pada anak sesuai dengan gizi seimbang. Jangan lupa selalu cuci tangan, PHBS, dan melakukan aktivitas fisik. Walaupun di rumah saja tetap melakukan aktivitas fisik. Untuk jika anak mengalami masalah-masalah, segera dipantau jika anak-anak mengalami masalah seperti penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, atau ada gangguan kesehatan lainnya, segera hubungi kader atau petugas kesehatan terdekat. Yang berikutnya adalah tentang pelayanan gizi pada remaja putri. Pada remaja putri ini adalah yang dilakukan adalah memberikan tablet tambah darah. Tablet tambah darah dapat diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan maupun diperoleh secara mandiri dalam artian membeli. Kemudian remaja putri yang ODP, PDP dan terkonfirmasi positif, pemberian tablet tambah darah ditunda sampai kemudian dikonsultasikan kepada dokter kapan boleh mengkonsumsi. Konseling dan edukasi tetap dilaksanakan baik berbagai media melalui media daring, media cetak maupun media elektronik. Untuk tablet tambah darah jika dibeli secara mandiri, sekali lagi komposisinya harus tetap diingat bahwa mengandung paling tidak 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. Ini contoh-contoh media untuk remaja anemia. Dan sebenarnya juga ada ceria, kita menyebutnya aplikasi untuk mencatat remaja yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Berikutnya adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan pada masa COVID ini dilaksanakan seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Buku KIA dapat digunakan sebagai alat edukasi untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara mandiri di rumah. Kemudian surveillance tetap berjalan, input IPPGBM untuk melihat data-data per anak juga perlu kita percepat sehingga dapat dipastikan anak yang membutuhkan intervensi. Kemudian terakhir adalah waktunya tinggal 3 menit. Baik, kesimpulannya pelayanan gizi tetap dilakukan selama masa pandemi ini dengan modifikasi sesuai keadaan wilayah. Kemudian pelaksanaan pelayanan wajib memperhatikan prinsip pencegahan penularan infeksi. Terus kemudian kunjungan rumah diprioritaskan bagi sasaran yang berisiko masalah gizi. Pencatatan dan pelaporan tetap dilakukan seperti biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya di bagian akhir ini ada link yang bisa digunakan untuk mendapatkan media-media tadi, bisa menggunakan QR code atau dari Bitly ini, pedoman gizi masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Dian ini on time ya rupanya ya. Terima kasih banyak Bu Dian, Direktur Gizi Masyarakat dari Kementerian Kesehatan. Tadi dari beberapa yang disampaikan tentu saja rupanya ini menyampaikan secara keseluruhan bagaimana perbaikan gizi di masyarakat. Baik dari balita sampai dewasa dan remaja putri juga menjadi perhatian. Kita ketahui juga remaja putri kita dan perempuan di Indonesia itu anemianya cukup tinggi sehingga tadi program-program TTD tetap dilaksanakan. Sebelum kita menuju kepada pembahasan yang akan disampaikan oleh Dr. Rahmat Sentika, mohon izin Pak Rahmat, ini adalah mantan deputi saya sampai sekarang. Jadi saya mohon ada pertanyaan nih Pak Rahmat yang nanti akan dijawab oleh, saya harapkan oleh Prof. Damayanti. Bagaimana tadi telah disampaikan bahwa untuk meningkatkan imunitas balita kita dengan 1 telur saja sudah meningkatkan imunitas. Nah, tetapi ada permasalahannya rupanya ada yang alergi dengan telur. Bagaimana pengganti
telur tersebut yang setara dengan telur, pengganti telur untuk meningkatkan imunitas. Mohon izin kepada Prof. Damayanti untuk menjawab pertanyaan dari teman kita di Tangerang. Ini layarnya bisa di ini kan ya. Share-nya itu kayaknya bisa di, saya nggak bisa ngelihat mukanya. Nanti sebentar. Ya. Ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah kalau dia alergi telur ya. Iya. Untuk satu menentukan alergi telur tentu harus pergi ke petugas kesehatan ya, nggak otomatis makan telur merah terus alergi. Bisa karena sebab yang lain. Nah, kalau dia tidak bisa, ternyata memang betul dia tidak bisa telur, maka dia bisa dapat protein hewani yang lain. Karena sebenarnya mineral dan vitamin itu justru yang terbanyak itu adanya di protein hewani. Jadi bisa pakai misalnya daging ayam misalnya ya, atau dia bisa juga pakai yang lain ya, misalnya untuk konsumsi, misalnya ikan misalnya. Itu juga dia cukup. Karena umumnya protein hewani itu lengkap dengan vitamin dan juga ada mineralnya. Mungkin itu alternatifnya. Oh, itu ada yang mau ditambahkan juga mungkin dari Bu Dian karena pengganti telur misalnya? Ya. Ada Bu Dian untuk bagaimana pengganti telur? Jadi bisa saja tadi telah disampaikan Bapak Ibu peserta yang menanyakan khususnya tadi dari Tangerang bahwa pengganti telur itu bisa protein yang lainnya. Dan sebelum menentukan bahwa dia itu alergi tentu saja ada pemeriksaan dulu ya. Kemudian ada juga pertanyaan buat Ibu Dian barangkali atau bisa juga nanti dengan oleh Prof. Damayanti, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pemantauan di desa misalnya. Seperti apa? Tadi memang sudah disampaikan oleh Prof. Damayanti ada kesimpulannya bahwa harus dilakukan tetap pemantauan. Tapi nah ini kiat-kiat apa? Karena kan tadi Posyandu ditutup. Beberapa puskesmas yang memang daerah zona merah dia juga ditutup. Nah itu apa kiat-kiatnya mungkin Ibu Dian bisa memberikan arahan. Silakan Bu Dian. Terima kasih bahannya tadi yang Posyandu. Sebenarnya di dalam sini sudah juga disampaikan kiat-kiatnya bahwa jika memang kita melakukan pemantauan sendiri di rumah, paling tidak kita memperhatikan hal-hal semacam ini untuk anak kita. Jadi waspadai dengan penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, atau adanya gangguan kesehatan lainnya. Jadi di dalam referensi yang ada, tidak menimbang anak selama 3 bulan, itu masih di dalam skala atau jangkauan yang aman. Jadi maka tadi di dalam salah satu kegiatannya disampaikan bahwa segera setelah selesai pandemi COVID ini, maka pemantauan pertumbuhan di Posyandu segera dilaksanakan. Artinya memang itu perlu dilakukan. Namun ketika melakukan pemantauan mandiri di rumah, hal-hal ini yang mesti diperhatikan. Dan tetap melakukan pemberian ASI, pemberian makanan bayi yang bergizi seimbang, dan diberi makanan disiapkan dalam bentuk kondisi higien, melakukan cuci tangan, dan melakukan aktivitas fisik untuk ibunya atau keluarga yang dewasanya. Jadi memang hal ini, yang kedua hal ini yang dalam dua media ini yang bisa digunakan di lapangan. Kalau memang di rumah tidak ada timbangan ya artinya masih dalam batas toleran jika 3 bulan tidak dilakukan timbangan, seperti tidak dilakukan penimbangan. Begitu Ibu Meda, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Memang banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, terutama sebenarnya bukan pertanyaan. Mohon kiranya panitia mengirimkan bahan-bahan materinya. Oke, akan disiapkan Bapak Ibu peserta
tetapi tentu saja menyampaikan alamat emailnya, nanti akan dikirim. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. nih, Prof. Apa bedanya antara stunting dan stunted? Itu satu. Yang kedua, Prof, percobaan eksperimental kami pemberian salah satu herbal meningkatkan koreksi panjang badan dan peningkatan ekspresi BDF. Menurut pendapat Prof bagaimana? Ini ada dua pertanyaan yang memang langsung ditujukan kepada Prof. Ya. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi stunted itu adalah menggambarkan perawakan pendek. Jadi perawakan pendek, tidak semua perawakan pendek itu stunting ya. Jadi istilahnya kalau Anda lihat di grafik WHO, dia mengklasifikasikan kalau di bawah -2 itu maksudnya stunted, kalau di bawah -3 set score-nya itu namanya severely stunted. Nah, dia tidak mengatakan itu stunting. Nah, stunting itu adalah stunted yang disebabkan karena kekurangan gizi dalam jangka panjang. Ya, tadi saya sudah jelaskan lagi. Tadi dimulai dengan berat badan turun, tapi berat badan turun tidak ditata laksana dengan benar, ya, dibiarkan saja. Akibatnya akhirnya berlama-lama, akhirnya menjadi hormonnya terganggu, dan akhirnya dia menjadi pendek karena kekurangan makan. Jadi stunting itu adalah pendek karena kekurangan makan atau stunted karena kekurangan makan. Mungkin ini Anda bisa jadi tidak semua orang pendek itu atau tidak semua orang stunted itu karena kekurangan makan. Nah, itu satu. Terusnya kemudian yang kedua, tentang tadi adalah pemberian herbal. Herbal itu tentu tanaman ya. Nah, tanaman itu saya sudah melakukan penelitian bahwa ini seluruh dunia juga melakukan penelitian bahwa tinggi badan seorang anak, ya seorang manusia, itu dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan yang namanya IGF-1. Nah, IGF-1 itu adalah suatu protein, ya protein yang mempunyai asam amino esensial lengkap. Nah, oleh sebab itu dari data systematic review ya dilakukanlah pemeriksaan semua faktor-faktor yang dianggap berhubungan dengan stunting. Itu ternyata jadi menggunakan meta analisis ya. Jadi ternyata protein itu sudah jelas-jelas bahwa protein adalah sangat berpengaruh pada stunted. Dan protein itu diperjelas bahwa itu haruslah protein hewani yang mengandung semua asam amino esensial. Karena satu asam amino esensial saja sudah tidak lengkap, itu dia akan menurunkan angka IGF-1, hormonnya itu akan turun 34%. Makanya termasuk itu penelitian itu juga memperlihatkan, termasuk penelitian saya kok melihat bahwa anak-anak yang mendapat daging merah, kenapa kenaikan tinggi badannya tidak sebagus anak-anak yang mendapatkan telur dan susu. Ya, ternyata penelitian ada juga yang mengatakan bahwa asam amino esensial di daging merah itu meskipun dia lengkap, tetapi ada bagian yang tidak terlalu cukup tingginya, yaitu triptofan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa untuk tinggi, ini diteliti juga dari Eropa juga demikian, bahwa kuncinya adalah di protein hewani. Nah, bagaimana dengan mikronutrien? Mikronutrien itu vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral itu ternyata setelah diteliti, dia secara statistik yang bermakna itu adalah yang multi vitamin dan mineral. Jadi dia kalau satu-satu itu semua tidak bermakna. Nah, yang bermakna cuma satu, tetapi waktu kita ekstrapolasikan, dia hanya menaikkan tinggi badan 0,9 cm per tahun. Padahal untuk 1 tahun pertama, seorang anak itu perlu naik 25 cm. Jadi artinya tidak ada gunanya secara klinis. Nah, di kesimpulan akhirnya bahwa hanya protein hewani yang memperbaiki kenaikan tinggi badan ya atau pertambahan tinggi badan yang linear. Jadi kalau Anda baru meneliti dengan herbal di mana umumnya adalah dari plants ya, dari tanaman di mana quality penyerapannya, asam aminonya juga tidak lengkap, itu mungkin perlu diteliti lebih lanjut lagi atau kita perlu diskusi dilihat ya faktor-faktor apa saja di luar itu yang mungkin
tidak tergambar dari penelitian tersebut. Saya rasa kalau kita akan diskusi, saya rasa tidak di sini. Nanti kita akan cari waktu, kita bisa diskusikan. Kita lihat sama-sama apakah betul bahwa yang kenaikan berat badan itu dengan pemberian herbal akan naik. Ya, mungkin ini dari saya. Ya, makasih Prof. Ini sebelum kita juga kepada pembahas Dr. Ahmad Sentika, ada pertanyaan nih dari NTB. Bagaimana screening status gizi dan pemenuhan konsumsi gizi balita sangat sulit dilaksanakan. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga beberapa kiat-kiat yang dilakukan pada saat pandemi ini oleh Ibu Dian, tapi memang ini mohon diulang kembali barangkali Bu Dian dalam situasi ini, dan bisa dilakukan adalah mengaktifkan kegiatan non-anggaran. Itu seperti apa sampai tingkat puskesmas. Karena untuk tahun 2020, rasionalisasi anggaran untuk COVID dilakukan untuk semua OPD termasuk Dinas Kesehatan. Sebenarnya ini Mas Denny atau Pak Denny dari Persagi NTB, masalah anggaran ini sudah disampaikan pada sesi kedua barangkali dari webinar ini. Jadi memang masalah anggaran nanti kita bahas lebih lanjut ya, atau memang rencananya masalah bagaimana merasionalisasikan anggaran itu ada pelatihan atau khusus sendiri untuk ini. Kemudian sebelum itu, sebelum ke Prof. Ahmad, Dr. Ahmad, ada pertanyaan lagi nih untuk Prof. Yanti dari Dinas Kota Pontianak, ya, mengatakan bahwa pemberian sayur tidak begitu menjadi prioritas dalam pemberian makan pada anak yang baru mendapatkan MPASI dengan alasan bahwa di dalam sayur banyak faktor yang menghambat. Ini bagaimana untuk penerapan sayur boleh tidak diperkenalkan sejak dini? Bisa, ya. Prof? Ya, oke. Jadi di situ kita melihat bahwa kalau Anda melihat dari semua anjuran dari persatuan profesional ya, itu tidak menganjurkan, kalau kita lihat tadi bahwa anak di 2 tahun pertama kehidupannya pertumbuhan otak itu 80%. Dan komposisi otak itu adalah lemak 60%, kemudian ada protein sekitar 9%, dan sisanya adalah karbohidrat. Ya. Nah, itu adalah komposisi yang sesuai dengan komposisi ASI. Nah, pada saat ASI juga komposisinya seperti itu. Ya. Jadi ada protein, tentu protein hewani, karena manusia termasuk kelompok hewani ya. Terusnya ada lemak dan ada karbohidrat, yang komposisinya mirip. Nah, sehingga waktu kita melihat di sini ya, kebetulan saya juga Muslim ya, di situ jelas-jelas dikatakan bahwa 2 tahun ya pemberian 2 tahun itu boleh langsung, boleh diteruskan, boleh juga tergantung orang tuanya di situ. Tapi itu 2 tahun itu adalah suatu masa di mana secara ilmiah bisa diterangkan otak tumbuh. Nah, kalau dicocokkan, maka seharusnya pada saat ASI sudah tidak cukup lagi sebagai makanan tunggal, maka dia harus ditambahkan dengan makanan yang komposisinya harusnya menjadi komplementari sehingga komposisinya persis waktu ASI di awal. Nah, komposisi itu tentu isinya ya sama, jadi karbohidrat, lemak, dan protein yang mengandung semua mikronutrien juga ada di sana. Nah, sekarang kenapa sayur dan buah tidak? Sayur dan buah itu hanya diperkenalkan. Kenapa? Karena sayur itu masuk kelompok karbohidrat sebenarnya, grupnya, ya. Dan bahkan ada yang tidak bisa diserap. Jadi hanya sampai di perut saja. Makanya gunanya kalau Anda sudah tidak perlu lemak tinggi lagi, maka lemak harus diturunkan kan ke 30%. Nah, kalau pada anak dia ada bertahap, dia 30-40, kemudian nanti baru 30%. Pada saat itu pasti dia akan lapar. Nah, karena lapar itu diberikanlah makanan yang memenuhi perut, yaitu tadi yang seratnya cukup banyak, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetapi kalau dia baru dikasih nanti setelah 2 tahun, tentu nanti dia nggak mau, karena dia nggak kenal. Karena makanan tersebut, kan makanan itu kan belajar, dikenalkan. Oleh sebab itu, porsinya pada anak di bawah 2 tahun itu sedikit saja.
Bahkan kalau kita lihat tidak ada diperhitungkan berapa banyak, tetapi cukup diperkenalkan saja. Biasanya yang kami ajarkan kepada dokter, kepada murid mahasiswa, kepada juga bidan dan sebagainya, itu kita bilang bahwa snacking itu buah itu kan kita sudah perkenalkan juga kalau dia sudah cukup makan 3 kali, kita mulai kenalkan buah. Buah itu adalah juga termasuk serat. Jadi buah dan sayur itu diperkenalkan berganti-gantian. Tidak perlu seperti berapa porsi dan sebagainya. Nanti akhirnya tidak tercapai, anaknya udah keburu kenyang, makanan yang justru dia perlukan untuk pertumbuhan otak itu tidak bisa tercapai. Mungkin itu alasannya. Ya, jadi bagaimana menerapkannya? Ya, suruh ibunya kasih makan karbohidrat, lemak, protein, dan sayurnya boleh dikenalkan sedikit. Atau nanti snacknya dikasih buah. Itu kan makanan yang biasa, tapi tidak boleh banyak-banyak. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih Prof atas jawaban atau klarifikasi atau informasi yang tepat bagi peserta kita semua yang dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, tadi mohon maaf, Kubu Raya itu di Kalimantan ya, bukan di Sumatera. Saya ingatnya suku Kubu, itu ada di Jambi. Baiklah, sekarang karena waktu kita juga memang sudah ada pembahasan yang perlu dilakukan oleh Dr. Rahmat Setika, spesialis anak konsulen. Untuk itu kami mohon kepada Dr. Rahmat untuk melaksanakannya. Terima kasih Ibu Meda sebagai moderator, Prof. Damayanti yang kami hormati, Dr. Dian Dipo yang juga kami sangat hormati. Pada kesempatan ini kami hanya ingin mengingatkan 4 hal mungkin ya. Yang pertama adalah soal kekhawatiran. Kekhawatiran daripada seluruh stakeholder anak Indonesia lah kira-kira seperti itu. Bahwa dengan kejadian pandemi yang dimulai dengan 2 Maret yang lalu sampai saat ini, ada kekhawatiran bahwa program nasional, khususnya program nasional nomor 4, yaitu bagaimana penurunan stunting dan penanggulangan gizi buruk, itu dikhawatirkan akan mengalami bukan kegagalan ya, perlambatan begitu, sehingga dikhawatirkan sekali angka-angka yang kita sudah tetapkan 27,8% di tahun 2019 yang lalu akan meningkat begitulah. Sehingga banyak stakeholder kita, terutama juga para dokter anak, kemudian para pejuang anak begitu ya, yang melakukan berbagai webinar yang intinya minta kepastian bahwa puskesmas itu tidak ditutup begitu ya. Saya sendiri kebetulan orang Banten di sini, di Tangerang Selatan, di Kabupaten Tangerang, di Kabupaten Pandeglang, di Kota Tangerang, di Cilegon, semua pada bertanya dan akhirnya kita mengambil bukan kesimpulan ya, meminta supaya UKM tetap berjalan di samping UKP-nya tetap diprioritaskan dengan menempatkan triase di sebelum pendaftaran. Jadi di puskesmas itu triasenya yang biasanya ada di IGD kita kedepankan dengan menggunakan APD ya, biosafety level 2 lah mungkin di situ lengkap dengan asmatnya. Dan di sanalah dilakukan pemantauan bahwa setiap yang datang ke puskesmas seperti tadi Prof. Damayanti katakan harus dilakukan pemeriksaan lengkap. Nah, khususnya yang pakai panas, batuk pilek, dan sesak, itu langsung ditangani oleh tim Korvid. Tapi yang lainnya tetap berjalan, namun karena belum ada waktu itu 1 bulan pertama, belum ada petunjuk yang jelas dari puskesmas maupun dari direktur-direktur unit, misalnya Esga, gizi, imunisasi, dan sebagainya, sehingga banyak sekali yang bertanya tentang ini. Karena itu, mohon nanti kiranya Ibu Dian bisa menjelaskan kekhawatiran ini. Juga terkait dengan perintah melakukan refocusing, di mana anggaran-anggaran yang tadinya prioritas utama untuk program nasional 1 penurunan angka kematian ibu, kematian neonatal, nomor 2-nya penurunan TBC, nomor 3-nya
untuk cakupan imunisasi, nomor 4-nya penurunan stunting dan perbaikan gizi, dan nomor 5-nya penyakit tidak menular. Itu banyak dipertanyakan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan. Bagaimana ini menyelesaikannya di bulan-bulan April, Mei ya. April, Mei sudah banyak. Akhirnya Ikatan Dokter Anak Indonesia di masing-masing daerah ataupun para pejuang kesehatan masyarakat melakukan berbagai upaya webinar, dan akhirnya Puskesmasnet juga berjalan, gizi juga berjalan saya lihat, dan semuanya sekarang sudah di on lagi, walaupun Posyandu tidak berjalan. Nah, saya lihat di sana di hampir semua kabupaten kota, saya kemarin dengan Dinas Kesehatan Indramayu, Tangerang Selatan, ya, Kota Bandung, Cimahi, itu melakukannya melalui home care dengan menggunakan APD, dan juga PWS, pemantauan wilayah setempat, di mana peta-peta gizi yang sekarang sudah ada di sana, itu dipantau benar, sehingga mereka-mereka yang gizinya buruk dan gizinya kurang, yang sudah tercatat, itu tetap diberlakukan sebagai harus dikunjungi oleh petugas puskesmas. Nah, tinggal sekarang perlu diingatkan lagi, tadi saya menyimak apa yang disampaikan Bu Dian, bahwa pemberian tablet FE itu tidak boleh diberikan kepada penderita anemi selama, ingin dikonfirmasi ya, selama COVID berlangsung ini. Mungkin ada alasan-alasan tertentu sehingga memang saya juga baca bahwa ada gangguan pada sistem hematologinya, di mana limfositnya itu berkurang sekali, kemudian hematokrit dan HB-nya itu malah meningkat, begitu ya, sehingga dikhawatirkan mungkin pemberian FE dan sebagainya, saya tidak tahu, tetapi kelihatannya tadi saya baca dari apa yang dipaparkan oleh Bu Dian, bahwa hati-hati pemberian FE, begitu. Nah, tetapi dokter anak, khusus untuk yang memberikan imunisasi, memang pada awal-awal pemberian imunisasi tidak diberikan, tidak dianjurkan, tetapi di minggu keempat bulan Maret dan April sudah dinyatakan bahwa imunisasi tidak membahayakan, silahkan lakukan, begitu. Dan juga saya juga baca tentang TBC. TBC itu juga, bayangkan katanya di India 1,6 juta dalam sebulan itu meningkat gara-gara TBC-nya, obat TBC-nya tidak diberikan. Saya juga mengkhawatirkan nih kejadian pada P2P, penanggulangan penyakit TBC, bagaimana ini dilakukan seperti itu. Jadi mungkin nanti banyak dijawab oleh Bu Dian, bagaimana mempercayai kembali lah kekhawatiran dari masyarakat dan pencinta anak ini terhadap dua hal. Pertama adalah menurunnya kegiatan kesehatan masyarakat, terutama di 5 tempat yang sudah jadi program nasional, dan juga ada kekhawatiran berkurangnya anggaran untuk refocusing bagi tempat-tempat yang memang akan sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Walaupun sudah kemarin kita diskusi dengan Dirjen Desa, kemudian beberapa dari pejabat Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa kita akan memberikan petunjuk yang jelas tidak boleh dilakukan. Tetapi kekhawatiran dari semua dinas kesehatan yang saya terima, saya kebetulan gaul karena surveyor akreditasi puskesmas dan banyak dinas kesehatan yang meminta bimbingan teknis sebagai asosiasi dinas kesehatan. Saya kebetulan di sana pembinanya, jadi banyak hal yang sering bertanya kepada kami dan kami meminta petunjuk yang jelas dari Kementerian Kesehatan. Nah, khusus untuk Prof. Damayanti, perlu juga disampaikan tadi, mengingatkan bahwa di masa COVID ini, imunitas yang paling penting, dan juga window opportunity untuk yang 2 tahun pertama itu tidak boleh sampai terjadi kekurangan protein, terutama protein hewani. Dan hewaninya kalau tidak salah, kan sudah ada kebijakan fortifikasi ya di sana, di mana protein itu harus ada di setiap makanan di Indonesia. Misalnya tepung terigu itu kalau tidak salah diberikan 8%. Walaupun kebutuhannya kalau kita lihat ada kebutuhan bayi 2 tahun pertama ya, itu antara 6, 4, 6, 8 begitu ya, sehingga berbagai protein harus tetap diberikan seperti itu.
Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa menerima ini, menerima protein ini. Karena kalau tidak, maka mereka akan kehilangan intelektualitasnya begitu ya. Saya kebetulan dokter anak tumbuh kembang yang paham betul bahwa neurodevelopment itu ada 12 tahap. Ketika sampai lahir, di mana otak kita 26%, itu ada 9 yang selesai. Tapi yang 3-nya tidak selesai. Dia harus dalam waktu 2 tahun harus golden period itu, masa keemasan. Yang pertama adalah untuk membungkus saraf, yaitu myelinisasi. Yang kedua adalah untuk memperluas percabangan saraf sampai membesar, otaknya juga dari 26% sampai 86% dalam 2-3 tahun ini. Kemudian yang ketiga untuk memperkuat motor end plate, yaitu asetilkolinnya. Nah, kalau 3 hal tadi, myelinisasi, perluasan cabang, dan motor end plate tidak ada, jelas sekali inilah yang menyebabkan terjadi penurunan IQ ya, penurunan kapasitas otak sehingga kualitasnya menjadi sangat Nah, itu yang kami ingin titipkan kepada semua pengambil keputusan, pada pelaksana, terutama juga pada ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya. Tolong baca buku petunjuknya ada di semua. Di buku catatan anak-anak kita juga ada 88 halaman. Di sana dipantau tumbuhnya, yaitu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar kepala, ya, body mass index. Itu ada 30 grafik yang di belakang oleh para penentu kebijakan sudah ditetapkan, sehingga para petugas kesehatan harus membacanya dengan baik. Kemudian ada perkembangannya yang harus dimonitor di sana. SDTIK-nya ada di sana ya, dengan fungsi motoris kasar, motoris halus, melihat, mendengar, sosial, termasuk juga pemberian makanan tambahan. Di halaman 51, 52, 53, 54 buku KIA itu lengkap sekali di sana petunjuk-petunjuk tiap bulan, tiap apa. Nah, kami khawatir itu semua tidak bisa berjalan dengan baik, mengingat bahwa situasinya seperti ini gitu ya. Situasinya adalah pandemi, tapi saya juga lebih tenang karena ternyata hanya ada di Jawa ya, di Sulawesi Selatan dan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Itu yang paling banyak. Yang lainnya masih lumayan, angkanya masih rendah, sehingga mudah-mudahan yang daerah-daerah untuk prioritas stunting, prioritas itu masih bisa berjalan dengan baik. Itu saja mungkin 4 hal ya. Yang pertama kekhawatiran, kedua refocusing, yang ketiga peran asam amino esensial pada setiap makanan 2 tahun pertama, dan yang ketiga, yang terakhir adalah mohon kiranya kita kembangkan IT kita ini dalam media-media yang namanya video conference, model-model seperti ini bisa diberlangsungkan. Dan saya juga sudah diskusi dengan Direktur Jenderal IT, katanya 86% wilayah Indonesia itu terkonek dengan internet. Jadi hanya tinggal 16% aja yang tidak terkonek ya. Nah, ini yang 16% dari 86%. Dan mereka yang dari Telkom, dari grup-grupnya IT ini berada di Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan bisa mempercepat pencapaian di titik-titik lokasi yang tadi itu bisa dikembangkan. Demikian Bu Meda, Prof. Damayanti, dan Dr. Dian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Sentika atas pembahasannya terhadap pertemuan kita kali ini. Tetapi memang ini rupanya ada pertanyaan yang sangat dibutuhkan dijawab oleh Prof. Damayanti mengenai pemberian zinc. Adakah perubahannya terhadap skornya? Karena memang beberapa daerah tetap memberikan zinc. Mohon penjelasannya lebih lanjut, Prof. Ya. Mengenai zinc. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang tadi saya sudah menjelaskan tentang mikronutrien ya. Salah satunya adalah zinc. Nah, zinc ini ternyata waktu dilakukan meta-analisis, maka zinc ini tidak tidak memenuhi, tidak favor. Jadi tidak ada bedanya antara dikasih zinc sama yang tidak mendapatkan zinc. Yang mendapatkan tambahan zinc sama yang tidak itu tidak ada bedanya.
Tadi satu-satunya mikronutrien tuh multiple, tapi itu pun hasilnya sangat-sangat jauh dari harapan, cuma 0,9 cm. Nah, kemudian saya melihat penelitian saya sendiri, ternyata hubungan antara zinc itu seperti tukang parkir. Jadi kalau kita, hati itu memproduksi hormon IGF-1. Nah, IGF-1 itu kan bekerjanya itu di lempeng tulang panjang, ya, lempeng pertumbuhan tulang panjang atau growth plate. Nah, pada saat dia masuk itu, dia kan si IGF-1 ini akan diangkut oleh binding protein. Jadi proteinnya dibutuhkan lagi di situ untuk mengangkut si si hormon tadi. Nah, nanti waktu hormon tadi akan menempel pada reseptor, maka si zinc itu akan membantu memberi petunjuk di mana reseptornya, sehingga penempelan itu menjadi lebih sempurna dan lebih efisien. Nah, kalau tidak ada protein, maka zinc ini tidak akan ada gunanya. Ya, jadi yang penting tetap protein. Nah, zinc itu juga berguna, tapi dalam jumlah yang biasa saja, memenuhi kebutuhan biasa. Sebenarnya kalau kita memasukkan protein hewani, pasti zinc-nya sudah ada di dalamnya, meskipun jumlahnya tergantung sumber protein hewaninya. Ya, jadi zinc tidak akan pernah bisa bekerja sendiri kalau tidak ada protein hewani, karena protein hewani sini adalah yang utama ya untuk membentuk hormon tersebut dan mengangkut ke sana, ke ke lempeng pertumbuhan. Mungkin itu yang saya ini. Jadi sebenarnya pemberian zinc sendiri itu tidak ada manfaatnya. Makasih Prof, jawabannya mudah-mudahan itu bisa membuat jadi jelas bahwa tenaga kita dalam rangka pemberian zinc itu perlu yang tepat, karena proteinlah yang utama sehingga zinc dapat diberikan juga. Sebelumnya, tentu saja sebelum kita tutup, kami mohon kepada dua pembicara memberikan closing statement. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Dr. Dian, mudah-mudahan belum live, karena memang udah ditunggu nih sama Ibu Dirjen Kesmas, jadi mohon buat closing statement oleh Bu Dian. Silakan, nanti kemudian dilanjutkan oleh Prof. Damayanti. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Ibu Meda. Saya sebelum closing statement akan menayangkan juga bagaimana semangatnya teman-teman di Labuan Bajo melakukan konseling dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penularan COVID. Jadi tetap semangat memberikan pelayanan gizi, diperlukan kreativitas dan modifikasi pelayanan sesuai dengan kondisi wilayah sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan optimal di masa COVID ini. Harapannya semoga ketika pandemi ini berakhir tidak timbul masalah gizi. Ini adalah salah satu contoh konseling atau modifikasi atau kreativitas teman-teman di Labuan Bajo ketika memberikan konseling pada masyarakat dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip penularan. Tetap semangat. Tetap semangat Bu Dian. Terima kasih. Silakan dilanjut Prof. Damayanti, closing statement-nya. Ya, saya rasa closing statement saya itu sudah tercakup ya tadi dengan yang saya bicarakan tadi, bahwa satu, anak di bawah 3 tahun atau di 1000 hari pertama kehidupan, itu dia memerlukan makanan yang lengkap. Yang menjadi benchmark-nya apa? Adalah komposisi ASI. Nanti MPASI-nya pun harus disesuaikan dengan komposisi ASI. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena satu, untuk kecerdasan. Kedua, dalam kondisi COVID, maka daya tahan tubuh itu harus ditunjang dengan makanan yang baik. Ya, kita lihat bahwa anak di bawah usia 3 tahun ini rentan terinfeksi. Mungkin berbeda dengan orang tua, tapi anak yang di bawah 3 tahun, meskipun dia terinfeksi, mungkin gejalanya tidak terlalu besar, tetapi nanti dia akan menularkan pada neneknya, yang itu yang berbahaya ya. Jadi kembali lagi, kuncinya adalah satu, diberikan ASI dan MPASI dan dipantau. Kalau dia mengalami weight faltering atau kenaikan berat badan yang tidak adekuat, maka coba usahakanlah ke puskesmas. Di sana dokter puskesmas wajib atau petugas puskesmas wajib
Tidak hanya periksa sakitnya, tapi ukur juga panjang, tingginya, dan analisis. Apakah gizinya cukup atau tidak, apakah stunted, dan selanjutnya ditata laksana sesuai dengan yang seharusnya. Kalau yang masih bisa di rumah, makan di rumah, tidak ada masalah, silakan. Tadi kita juga sudah mencoba waktu di Pandeglang, kita mengukur kenaikan berat badan itu dalam waktu 3 bulan ya untuk melihat apakah dia weight faltering atau tidak. Karena kalau dia turun berat badannya biasanya juga angka kesakitannya akan meningkat. Hanya itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih Prof. Damayanti. Dengan berakhirnya pertemuan kita tentu saja tadi telah disampaikan closing statement oleh dua pembicara dari Kementerian Kesehatan, Dr. Dian Dipo dan Prof. Damayanti. Berakhir pula pertemuan webinar kita pada kali ini, dan tentu saja saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti sudah dari jam 1 sampai hampir lewat dari 2:30, dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Dan nanti tanggal 20 Mei ada pertemuan lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu peserta dari seluruh Indonesia dapat pula mengikuti pertemuan ini, karena ini adalah pertemuan yang serial. Kita tahu bahwa tadi di RPJMN stunting itu harus 14% di 2024. Nah, bagaimana nanti kita lihat 2021, apakah memang pandemi itu kita telah berhasil kita atasi atau memang hilang, bukan tidak kita dapat mendapatkan hasil stunting yang baik sesuai dengan perencanaan kita. Sekali lagi kami mohon terima kasih kepada Ibu Dr. Widya Laksmana yang dalam hal ini sebagai direktur atau presiden daripada HIPP, Habibie Institute for Public Policy and Governance, dan Dr. Ahmad Sentika, kemudian ada Dr. Tono dari DJSN, kemudian dari tim panitia dalam penyelenggaraan ini, alhamdulillah bisa terselenggara. Dan sekali lagi, salam sehat buat Ibu Dian, tetap semangat, dan kalau tidak salah, peraturan pemerintah yang bekerja di kantor tuh usianya di bawah 45, sepertinya Bu Dian masih di bawah 45, jadi tiap hari nih ke kantor kan, yang lain-lain udah di rumah, Ibu Dian tetap di kantor, jadi tetap sehat untuk mengkoordinir hal ini. Satu lagi memang yang perlu kita lakukan adalah koordinasi di daerah yang perlu kita lakukan bersama. Kalau tidak ada koordinasi, tidak bisalah kesehatan ini dapat tercapai dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada panitia. Terima kasih Ibu Meida Oktarina selaku moderator yang sudah membawakan webinar kali ini dengan begitu menarik. Namun sebelumnya kami juga ingin menuju terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Widya Lesmanawati Habibie, berkenan juga untuk memberikan kata-kata penutup sebagai Direktur Eksekutif HIPPG. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Tako. Terima kasih yang terhormat Dr. Dian dan Prof. Damayanti, beserta Ibu Maida dan Dr. Rahmat Santika, tentunya juga kepada rekan-rekan peserta webinar kali ini, sangat super sekali dari Bali, Toraja, Bangka, Belitung, NTB, Tanjung Karang, Sumatera Selatan, Riau, Ponorogo, Kebumen, Situbondo, Lampung, Pacitan, Jember, Sulawesi Tenggara, dan banyak sekali alhamdulillah. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan juga jangan lupa bahwa tadi pesan dari Dr. Dian bahwa kalaupun ibu-ibu ada yang OTG ataupun ODP tetap harus bisa menyusui, dan tentunya dari pesan dari Prof. Damayanti bahwa protein hewani sangat penting untuk menjaga supaya jangan sampai anak-anak menjadi stunting. Saya rasa itu dari saya, terima kasih atas semua waktunya, dan tentunya semoga nanti ke depannya kalau ada webinar lagi setiap Rabu dan Jumat, mudah-mudahan ikut lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widya sebagai penutupnya. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang terhormat. Tidak lupa juga kepada peserta webinar HIPPG yang juga berasal dari seluruh Indonesia. Antusiasmenya begitu kami hargai. Yang jelas jangan sampai dilewatkan jadwal webinar berikutnya di hari Rabu 20 Mei 2020. Sekali lagi hari Rabu 20 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taku Mintarja pamit. Salam Indonesia sehat. Indonesia sehat. Indonesia sehat.